بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Ikhwani a'izai rahimakumullahu jami'an, kembali kita melanjutkan bacaan kita di kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairul Ibad, yaitu bekal menuju akhirat yang ada dalam pedoman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karya Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Dan kita sekarang masuk ke fasal yang kelima, yaitu faslun fi hadihi fil hadaya wad dhahaya wal aqiqah. Fasal yang menjelaskan tentang petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadaya. Hadyun atau hadaya atau hadiyah. Tapi di sini yang dikatakan hadaya adalah hadyun ketika seorang menyembelih ketika dia sedang melaksanakan ibadah haji. Orang kita sebutnya dam, bayar dam. Itu bayar haji, orang yang berhaji, baik hajinya qiran ataupun tamattu'. Kalau hajinya ifrad atau mufrid, dia tidak ada kewajiban membayar sembelihan. Jadi semuanya sembelihan, tapi ada nama-namanya. Ada hadyun, itu sembelihan bagi orang yang sedang melaksanakan ibadah haji, yang hajinya dua jenis, qiran atau tamattu'. Kemudian ada dhahaya, adahi atau dhahiyah, yaitu sebutan bagi orang yang menyembelih ketika di bulan haji, di Idul Adha. Kita menyebutnya hewan korban atau sebutkan korban. Korban itu artinya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal aqiqah. Apa itu aqiqah? Ya, sembelihan untuk membebaskan seorang anak yang baru lahir dari kewajiban yang disunnahkan atau dianjurkan bagi orang tua yang kelahiran anaknya sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan kita bahas secara detailnya. Jadi ada hadaya, hadyun, ada dhahaya, dhahiyah, ada aqiqah. Kalau sunat ada sembelihannya enggak? Sunat itu bagian dari aqiqah itu. Jadi aqiqah itu rangkaiannya ada banyak. Jadi disunnahkan di hari yang ketujuh, nanti kita jelaskan. Disebutkan nama, diberi nama, kemudian dipotong rambutnya, kemudian di khitan.
Dikhitan di hari ke-7. Kok bisa, Ustaz? Bisa. Justru sunnah yang kita tinggalkan sekarang, mengkhitan bayi ketika berumur 7 hari. Padahal Nabi mencontohkannya, sahabat mencontohkannya, dan sampai sekarang orang Arab tuh mencontohkan di hari ke-7 dikhitan. Ada yang bertanya, enggak kasihan Ustaz, katanya, kan masih kecil. Justru kalau kita khitannya ketika dia sudah besar, itu yang kita kasihan. Kenapa di hari yang ke-7? Pertama, bayinya yang lahir itu darahnya masih darah bersih, belum ada darah kotornya, belum terkontaminasi dengan darah kotor, sehingga kalau dikhitan cepat sembuhnya, steril, masih steril. Dan halnya kalau sudah di atas setahun, 2 tahun, darahnya sudah darah ada kotornya, dan dia sudah banyak bermain, sehingga kesembuhannya itu masih butuh waktu yang lama. Bisa seminggu, bisa 2 minggu, bisa sebulan, betul tidak? Kenapa? Apalagi anaknya agresif, akan lama sembuhnya, ya kan? Tapi kalau bayi yang baru 7 hari, pertama tidak sakit. Justru kalau sudah berumur setahun malah tambah sakit. Kemudian darahnya masih steril. Kenapa? Karena makanannya masih asih. Masih asih, belum yang lainnya. Cepat sembuhnya, cepat juga keringnya. Dan juga dijamin anaknya tidak ngompol. Kenapa bayi itu sering ngompol? Karena belum dipotong kulufnya itu. Itulah yang buat anak sering panas, sakit-sakitan. Kenapa? Karena sisa air kencing itu yang tersisa di ujungnya itulah yang buat bayi sensitif, sehingga dia sering kencing, ngompol. Tapi kalau dipotong, insyaallah tidak sering ngompol. Dan juga bagus buat kelaminnya, cepat membesar, mengembang. Makanya anak-anak besar semua badannya maksudnya. Kenapa? Sehat. Karena salah paham ini. Ya. Ini sudah dewasa semua ya. Jadi kita tidak menyiksa bayi tersebut. Dan itulah sunnah Nabi kita SAW yang kita tinggalkan. Mengkhitan ketika berumur 7 hari ke atasnya. Dengan demikian kita sudah sehat, bayi sehat, dan dia sudah bebas. Dan maka pampers itu sebenarnya tidak bisa mengembangkan bayi itu menjadi bayi yang sehat. Lagi dia sudah khitan, biarkanlah. Dan insyaallah kalau dia sudah khitan, maka kencingnya tidak sembarangan lagi. Itu yang manfaatnya khitan. Pertama, kita melaksanakan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Ada yang seperti itu? Kalau ada yang masih kasihan atau bidanya kasihan, suruh bacakan hadits Nabi SAW. Terkadang ibunya sering kasihan. Justru nanti kalau dia sudah besar, kita yang kasihan, kita yang kecapean menjaga dia itu. Sudah sekitar belum anaknya? Sudah ya? Umur berapa? 7 hari ya? Gimana pengalamannya? Alhamdulillah ya? Gimana itu? Kering sunatnya daripada pusat. Langsung kering? Lebih kering hasil sunatnya daripada pusat. Masya Allah, ini pengalaman nih. Lebih cepat kering khitannya daripada pusarnya. Pusarnya berapa hari? Ada 2 mingguan, seminggu lebih. Sampai 2 mingguan. Kalau khitannya berapa hari? 3 hari, Masya Allah. Itulah hikmahnya melaksanakan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Bisa ngerti ya? Ini buktinya, Masya Allah. Alhamdulillah. Dan beliau orang kesehatan. Ya. Alhamdulillah. Jadi kalau orang yang paham tentang kesehatan, dia tidak akan menolak ini. Karena Islam itu agama yang fitrah, sesuai dengan fitrah manusia. Kalau kita mengamalkan dengan sebaik-baiknya, itulah fitrah manusia sesungguhnya. Ada belum khitan di sini? Belum 2 kali. Baik. Jadi kita kembali ke bahasan kita.
Al-Imam Al-Qayyim mengatakan wahya mukhtassun bil azwaj ats-tsamaniyah al-madhkura fi surat Al-An'am. Baik, saya nanya lagi, kata bidannya gimana? Siapa yang potong? Menteri ya, perawat juga. Langsung dibawa ke rumahnya atau ke rumahnya? Kalau di situ mungkin dilarang ya. Kalau sama bidannya dilarang atau sama dokternya? Nggak tahu ya. Justru yang perempuan juga 7 hari 7 hari. Sama bidannya langsung. Masya Allah. Ya sunnahnya memang begitu. Nggak laki nggak perempuan harus segera dikhitan. Biar anaknya tumbuh sehat, kuat. Baik. Jadi yang dikatakan tadi hadaya wa dhahaya wa aqiqah itu yaitu binatang-binatang yang 8 pasang yang disebutkan dalam surat Al-An'am. Tsamaniyatu azwaj. Bisa untuk sebutkan 8 pasangan itu? Di ayat disebutkan tsamaniyatu azwaj. Di surat Al-An'am ayat 143. Dari 42 sampai 43. Ada bawa Al-Quran? Jadi di surat Al-An'am ayat 143 sampai 142 sampai 43 disebutkan ada 8 pasang, dan itu hanya khusus di hewan ini saja, dan tidak boleh dan tidak ada pahala kalau orang menyembelih di luar dari 4 pasangan. Ada yang bisa sebutkannya? Yang paling mahal dulu apa itu? Onta. Kemudian sapi. Kemudian kambing. Kemudian domba. 4 pasang jadi 8. Saya ngerti ya? Saya ngerti nggak? Lebih jelasnya antum buka surat Al-An'am ayat 143 aja. Wa minal an'ami hamulatan wa farasha. Kulu mimma razaqakumullah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin tsamaniyata azwaj. Jadi di ayat yang ke-143 itu Allah mengatakan dalam firman-Nya tsamaniyata azwaj, 8 pasang. 8 pasang. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kita baca semua riwayatnya, lam yu'raf anhu sallallahu alaihi wasallam wala an ashabihi hadyun wala adhiyatun wala aqiqatun min ghairiha. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dikenal, bahkan tidak diketahui, dan tidak ada riwayat pun dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat-sahabatnya bahwasanya beliau atau mereka ini menyembelih untuk korban Idul Adha-nya, untuk hajinya atau untuk akikahnya selain dari 8 pasangan ini. Selainnya tidak ada. Kalaupun ada orang yang mau menyembelih akikah satu kandang satu kandang ayam misalnya, itu tidak akan pernah mencukupi. Kenapa? Karena jenisnya tidak sesuai dengan apa yang telah dicontohkan Nabi kita Muhammad SAW. Dan kesemuanya itu diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi uhillat lakum bahimatul an'am. Dihalalkan bagi kalian bahimatul an'am, hewan ternak yang 4 kakinya. Tadi domba, kambing, sapi dan unta. Manakah Nabi yang paling suka dari 4 pasangan ini? Kambing. Kenapa kambing? Kambing yang paling tinggi kadar kolesterolnya, yang paling rendah kolesterolnya. Dan kambing adalah bukan menjadi orang itu kalau makan darah tinggi, tidak. Justru dia penetral. Kambing adalah dagingnya lebih enak daripada yang lain. Kemudian juga lemaknya lebih sedikit daripada yang lainnya. Dan kambing juga merupakan binatang sembelihannya penghuni surga nantinya. Dan kambing itu binatang yang penuh dengan keberkahan. Kenapa? Beranaknya luar biasa cepat beranaknya. Berapa kali setahun dia beranak? 2 kali. 2 kali ya? 1 kali berapa?
Berapa kali beranak? Maksudnya sekali beranak berapa yang lahir? Berapa? 3 bulan sekali. 6 bulan sekali. Ini maksudnya satu kali beranak berapa anak? 23, Masya Allah. Lain dengan yang lainnya. Makanya semua para nabi itu menggembala kambing, bukan menggembala sapi ataupun yang lainnya. Ayat yang kedua mengenai ayat tadi atau bahasan kita ini, wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am, di surat Al-Hajj ayat 28. Dan mereka itu menyebut nama Allah Subhanahu wa taala di hari-hari yang telah dikenal, itu hari-hari haji, atas apa Allah berikan kepada mereka dari bahimatul an'am, dari hewan ternak. Kemudian yang ketiga, wa minal an'ami hamulatan wa farasha, dan di antara binatang ternak itu ada yang dibawa, ada yang juga yang dihantarkan. Maka makanlah dari apa yang Allah berikan kepada kalian, dan janganlah kalian ikuti langkah-langkah syaitan. Sungguhnya syaitan itu bagi kalian musuh yang paling nyata. Dan semua itu disebut thamaniyatu azwaj, 8 pasang. Ayat yang keempat yang menjelaskan tentang ini yaitu hadiyan balighal Ka'bah. Ketika Allah menjelaskan tentang para ibadah haji, sebutkan diantaranya tuntunannya hadiyan balighal Ka'bah, yaitu mereka menyembelih ketika mereka sampai ke Ka'bah. Jadi inilah yang menjadi istinbatnya radhiyallahu anhu, yaitu ketika menafsirkan thamaniyatu azwaj, 8 pasangan, itulah yang disebutkan tadi. Domba, kemudian kambing, kemudian sapi, kemudian onta. Baik. Ke-5 atau ke-8 pasangan ini kita menyembelihnya bukan karena siapa-siapa, bukan karena dagingnya, bukan karena darahnya, tapi karena sebagai qurbatun, sebagai sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. 3 tadi itu hadyun. Apa hadyun itu? Disembelih di saat apa? Ibadah haji. Udhiyah ketika Idul Adha, makanya dikatakan udhiyah atau Idul Adha karena kita berkurban. Aqiqah, sembelihan untuk membebaskan anak. Di sini ada perbedaannya. Hadyun dan dhahiyah, udhiyah itu boleh keempat jenis tadi. Boleh pilih, tapi kalau aqiqah harus kambing atau domba. Harus kambing atau domba. Mungkin yang bertanya, kenapa tidak yang lainnya? Itulah yang dicontohkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada contoh yang baik melainkan apa yang disunahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita membaca sejarah, beliau pernah berhaji atau menyembelihkan hadi beliau dengan kambing. Dan beliau juga pernah berhaji dan juga menyembelihkan onta. Bahkan Nabi SAW menyembelihkan sapi ketika haji bersama istri-istri beliau, sapi semua. Nah ya kan, masyaallah, bersama istri-istri beliau. Kita baru satu, belum bisa menghajikan istri kita. Ya, harus punya istri-istri lagi. Dan beliau juga ketika berhaji atau berumrah atau ketika haji umrah, beliau juga mengorbankan semuanya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kanat sunnatuhu taqlidul ghanam duna sy'ariha. Dan duna sy'ariha. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika beliau menyembelih ghanam, itu kambing, beliau sendiri ya mengulitinya, bahkan menyembelihkannya.
Kemudian wa kana idza ba'atha bi hajjihi wa huwa muqimun lam yuhram alaihi syai'un kana minhu halal. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengutus sembelihan beliau ketika beliau haji atau ketika beliau sedang mukim misalnya, ketika beliau sedang sebelum muhrim, artinya belum mengucapkan niat untuk ihram, dan beliau mengutus membawa hadi beliau, dan ketika halal, artinya ketika beliau waktu yang pernah kita sebutkan sebelumnya itu, beliau membawa sembelihan dari Madinah, membawanya sampai ketika beliau berada di sebuah tempat yang mana beliau dihadang oleh kaum musyrikin, beliau menyembelih di situ, beliau menyembelih hadinya di situ. Kenapa itu aturannya? Kalau kita berhaji atau umroh, kemudian kita dihadang ada sesuatu yang kita nggak bisa melanjutkan haji kita atau umroh kita, maka untuk menggantikannya apa? Itu menyembelihkan hewan korban. Bisa sapi, bisa kerbau, sapi sama, kerbau sama. Bisa onta, bisa kambing. Bisa kambing untuk menggantikan haji yang batal tadi atau umroh yang batal tadi. Kemudian Nabi SAW ketika beliau menyembelih onta, beliau mengulitinya dan juga beliau sendiri yang mengambil bulunya, Kemudian wa kana idza ba'atha bi hadihi amara Rasulullah idza ashrafa ala atabin syai'un minhu ayanharahu thumma yasbagha na'lahu fi damihi ثم يجعله على صفاته ولا يأكل منه ولا يأكل منه هو ولا أحد من أهل رفقته ثم يقسم لحمه. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyembelih dan mengutus utusannya untuk membagikan sembelihannya itu, beliau sallallahu alaihi wasallam sendirian menyembelihnya, mengulitinya dan membaginya, dan beliau sallallahu alaihi wasallam tidak memakannya karena itu hadiah, dan beliau malah membagikan kepada fakir miskin. Jadi beliau tidak memakannya dan tidak dimakan oleh keluarganya, akan tetapi dibagikan. Kemudian wasyarraqa baina ashabihi fil hadi al-budna an sab'ah wal baqaratu kadzalik. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menggabungkan kalau untuk berkorban di Idul Adha itu, kalau sapi atau sejenisnya menggabungkan boleh berapa orang? 7 orang. Patungan beli 7 orang. Termasuk di situ biaya operasionalnya. Kan ada biaya transportasinya kan, penyembelihannya, maka diikutkan di situ biayanya. Ingat, kulitnya itu tidak bisa diberikan ke orang lain, harus juga dibagikan kulit-kulitnya. Dan juga ongkos dari penyembelihnya itu tidak diberikan dari dagingnya, tapi dari dana khusus untuk penyembelihnya atau pengulitinya. Tidak boleh dari daging, karena daging itu untuk dibagikan. Kalau dia jadi orang fakir miskin, dia mendapat daging tersebut plus ongkos untuk menguliti ataupun menyembelih. Karena terkadang ada sunnah di antara kita ini, sunnah as-sabiqin awwalin. Katanya orang ini sudah dari dulunya. Jadi kalau penyembelih itu dapat dapat kepalanya. Karena penyembelihnya ingin dapat yang banyak, akhirnya dia menyembelihnya di mananya? Dipanjangkan lehernya. Itu menyalahi sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sunnah nyembelih itu harus memutuskan tiga urat. Jadi di kambing itu ada, di semua binatang ada 3 urat. Ada urat pernapasan, ada saluran makanan, ada juga urat untuk darahnya. Namanya wajadan. Kalau antum pegang lehernya binatang itu ada urat yang melintang di si buah.
Kita juga punya, tapi kita nggak kelihatan. Kalau kita kelihatan di sini. Ini dua wajaran namanya, ini urat darah. Kemudian ada lagi sini pernapasan dan juga makanan. Harus putus tiga-tiganya. Dan tiga-tiga itu ngumpul di mana? Di sini. Jadi perbatasan kerongkongan dengan leher, dengan apa? Dengan kepala, di sini tepatnya. Makanya harus kita pulkan kepalanya itu, kemudian dengan cepat kita menyembelihnya. Dan juga jangan lurus, dimiringkan sedikit. Karena kalau lurus, karena apalagi sapi kan tebal, lama untuk menembus. Tapi kalau miring sedikit, cepat. Enggak sampai 2 kali, 1 kali insya Allah cepat. Dan juga plusnya kalau pisaunya itu harus pisau yang tajam. Nah kalau di sini kita akan susah menembusnya. Kenapa? Di sini dagingnya full. Kalau sini kan nggak ada daging, hanya kulit saja di sini. Sini ada pertemuan kan? Nah ini tidak ada daging di sini, hanya kulit hanya kulit dan bukan tenggorokan, kulit dan urat. Di sini kan ada tulang tenggorokan, agak lama dia. Nah penyembelih itu menyembelih di mana? Di sininya, agar banyak dapatnya. Dia. Karena sunnah di kita itu, kalau penyembelih akan mendapatkan kepalanya. Tapi itu menyalahi sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Kalau kepala serahkan ke Abu Ibad, insyaallah kita makan bersama ya. Baik, yang berikutnya abaha lis-sa'iqil hadi rukubahu bil ma'ruf idza ihtaja ilaihi hatta yajida dhahran ghairahu. Dan juga Nabi membolehkan kalau seandainya ada orang yang berhaji dari Madinah ke Mekah misalnya atau di mana saja, dibolehkan menunggangi hewan kurbannya sampai dia sampai ke Mekah, kecuali ada yang kendaraan yang lainnya maka tidak boleh. Jadi sudah mulai sembelih disiksa lagi diangkut. Jadi sunnahnya apa? Dibolehkan. Namun ketika ada kendaraan lain maka tidak boleh ditunggangi sampai ke tempatnya. Kemudian Nabi SAW juga menyembelih korban dengan tangan sendiri. Dikisahkan beliau berkorban di Idul Adha sebanyak 100 ekor onta. Dan beliau sebagiannya menyembelih dengan tangan sendiri. Sisanya diberikan kepada Ali radhiyallahu anhu. Nabi SAW ketika menyembelih di hewan korban itu, apa sunnahnya? Membaca tasmiyah, bismillah, wa yukabbiru, dan juga bertakbir. Nah baru ketika hewan sembelihan itu ada namanya, baru kita sebutkan nama orang tersebut. Ini dari siapa? Makanya dianjurkan orang yang berkorban dialah yang menyembelih hewannya sendiri. Itu disunahkan demikian. Seperti yang Nabi ajarkan kepada kita. Kalau dia tidak bisa, belajar. Kalau enggak belajar juga, maka diwakilkan kepada orang yang paham juga. Orang yang paham menyembelih dan juga paham membaca doa di saat dia menyembelih. Apalagi membaca sapi misalnya yang 7 orang itu harus dibacakan semuanya. Dari siapa. Jadi apa urutannya? Bismillah dahulu, kemudian bertakbir, kemudian apa? Membaca sembelihan. Ustaz, waktunya nggak cukup katanya. Waktunya nggak cukup. Cukup nggak waktunya? Abu Muhammad pernah bertanya dahulu, cukup nggak waktunya? Cukup nggak? Cukup ya? Cukup insyaallah. Antum dulu pertanyaan nggak cukup waktunya katanya. Tapi cukup insyaallah waktunya. Cukup. Alhamdulillah. Kemudian sebelum yang terakhir yaitu wa kana rubbama qasama luhumal hadiya. Dan Nabi SAW membagikan daging-daging korban ini. Kebaikan. Wa rubbama qala man syaa iqtata'. Atau barang siapa, maksudnya apa iqtata' ini? Kita bacakan penjelasannya, yaitu dia memotong sendiri atau dibagikan sendiri. Fa'ala hadza wa fa'ala hadza.
Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam membagikan dagingnya atau membagikan potongan-potongan dagingnya. Jadi kita yang potong sendiri atau mereka yang potong sendiri. Karena ada orang-orang yang suka potongan sendiri kan, mungkin besar kecilnya, maka kita berikan dengan dagingnya yang tanpa dipotong. Kalau kita kan sunnahnya kan dipotong sendiri, pincang sendiri ya. Ya, boleh begitu, boleh begini. Boleh diberikan daging langsung dengan satu kumpalan itu, atau kita yang bagikan biar mereka juga tidak capek memotongnya. Jadi wastadalla bihadza ala jawazin nahba fi nithari fil arsi wa nahwiha. Dan juga disunahkan juga, dan ini sebagai dalil bahwasanya daging itu kalau dibagikan bisa dimasak, bisa juga diberikan matang. Kalau kita berikan matang, terkadang ada orang-orang yang mungkin tidak suka dengan masakannya itu, maka boleh juga dibagikan dengan dagingnya itu. Karena mungkin ada yang mau nyoto, ada yang mau gulai, ada yang mau nyate, maka yang daging lebih. Dan ini juga sebagai dalil, boleh juga untuk orang yang walimah ya, yang menikah, boleh dikasih dagingnya, boleh juga dikasih masakannya. Ini dalilnya pendapatnya Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Ini sebagai dalil bahwa orang yang mau menikah tidak perlu capek-capek memasak, cukup bagikan dagingnya. Baik, dengan demikian kita sudah membaca bab ini atau fasal ini tentang secara umumnya bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berhadi atau berakikah ataupun berkorban. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan jelaskan secara rinci bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menyembelihnya. Wallahu taala. Baik, sebelum kita akhiri, mungkin ada yang perlu disampaikan, ditanyakan atau ditambahkan. Tafadhol. Nah. Assalamualaikum. Ingin sedikit bertanya masalah akikah. Ya, jadi batas kita bisa mengakikahkan anak itu usia berapa? Batas minimal atau batas maksimal? Kita mengakikahkan dia sampai umur berapa? Masya Allah. Nah, masalah akikah ini merupakan dulu saya punya makalah dulu, tugas saya adalah dosen masalah akikah. Dan di sini ada banyak pendapat, ada berbeda pendapat dalam masalah usia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa'aqu yauma sabi'ihi wa yusamma wa yuhtatan," atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi disunahkan di hari yang ketujuh itu. Gimana cara menghitungnya? Hari yang ketujuh itu kapan? Kalau anaknya lahir malam, kita ngitungnya pakai apa? Kita terkadang menghitungnya dengan tanggal Masehi. Iya enggak? Iya kan? Nah, sekarang dirubah, hitunglah dengan tanggal Hijriah. Kapan Hijriah itu mulainya? Maghrib. Nah, kalau anak lahir maghrib, maka itu mulainya hari ya, sampai maghrib berikutnya baru 1 hari. Ya, kalau lahirnya siang hari, berarti sampai siang hari berikutnya 1 hari. Cuman penanggalannya dari kapan? Dari malam, dari maghrib. Nah, maka hari yang berikutnya yang ketujuh itu yaitu kapan harinya anaknya lahir. Kalau lahirnya maghrib, berarti maghrib yang ketujuh itu hari yang ketujuh. Berarti besoknya boleh diakikahkan, diberikan nama akikah, kemudian dikhitan, disunahkan di hari yang ketujuh. Nah, sebatas mana maksimalnya? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mensunnahkannya di hari yang ketujuh. Kalau tidak mampu, nama sudah ada, dia sudah dikhitan tapi belum akikah, boleh di kelipatan yang ketujuh. Berarti hari yang keberapa? Hari yang ke-17, 14 ya. Nah, mampu lagi di kelipatan 7 berikutnya. Hari yang keberapa?
21. Mampu juga maka di keliputan berikutnya. Kapan? Berapa? 28 ya. Nggak mampu juga maka kapan saja boleh. Kapan saja boleh. Kapan ada kemampuannya, jangan dipaksakan. Nah sekarang misalnya Ustadz, saya sudah besar, dan dahulu orang tua saya tidak pernah mengaikan saya. Bolehkah saya sendiri yang akan sendiri? Tidak. Akikah itu artinya kewajiban orang tua kepada anaknya, untuk anaknya, bukan kita untuk diri kita sendiri. Nah kalau memang orang tua dulu tidak mampu karena nggak ada ilmunya, atau karena nggak ada hartanya, atau nggak ada kasih tahu, maka Allah maafkan. Kenapa? Rabbana la tu'akhidna sina aw akhtana. Ya Allah, janganlah kami jadikan orang yang bersalah karena lupa atau karena kami salah. Lupa karena nggak ada ilmu, salah memang karena nggak ada yang ngajari kita. Dahulunya kan tidak ada. Maka Allah maafkan itu. Jadi batasan maksimalnya itu selama kita jadi anak, jadi bapak, maka selama itu juga kewajiban kita untuk mengerjakannya. Sampai kapan? Sampai Allah memberikan kita kemudahan. Berarti sekarang kalau kita sudah tua, terus kita punya kewajiban mengakan diri sendiri, tidak. Itu kewajiban orang tua kita pada diri kita. Nah kalau kita untuk anak-anak kita, sama mereka jadi anak, itu kewajiban kita. Kalau sudah besar, itu bukan lagi yang dilahirkan, mereka sudah jadi orang yang sudah dewasa. Di Islam mereka jadi anak-anak. Allahu ta'ala. Mungkin bisa ngerti ya? Baik. Fadhol. Nah, kalau seandainya misalnya anak terakhir, kemudian kakek atau neneknya itu yang ingin menanggung akibatnya, apakah boleh seperti itu? Ya, kalau seperti itu boleh juga, tapi uangnya itu diberikan kepada anaknya. Kalau sudah punya hak milik anaknya, baru mengakikkan untuk anaknya. Ya boleh. Tapi kalau Ustaz, dahulunya misalkan sesembelihannya itu selain kambing, misalkan sapi. Nah, ketika kalau ilmunya, apakah akikahnya diulangi lagi apa sudah masuk yang ilmu? Kalau karena tidak ada keilmuan, karena juga tidak ada yang mengajarkan, Allah maafkan. Allah maafkan. Allah maafkan. Tapi kalau jarak waktunya itu masih dekat, misalnya setahun, 2 tahun, atau berapa bulan, dia pahamnya dengan sapi misalnya, kemudian dia baru tahu dengan kambing. Kalau dia mampu lagi dengan kambing, maka silakan diulang. Kalau tidak mampu, cukup sudah. Allah maafkan. Allah Ta'ala. Sudah masuk waktu? Fadhal Abu Hamdi. Masya Allah. Untuk akikah perempuan jantan begininya boleh? Masya Allah. Nah ini pertanyaan sangat menarik sekali. Apakah boleh kita menyembelihnya dengan betina atau jantan? Mazhab Syafi'i tidak boleh dengan betina, harus jantan. Mazhab yang lainnya boleh, tapi dengan syarat, ada syarat-syaratnya. Apa syarat-syaratnya? Yang betina tidak boleh hamil, harus di USG dulu, di USG. Pergi ke rumah sakit, USG dulu. Ini kan saya kan dulu, Ya. ada saya kan kembar. Ya. Terus saya kita lebih katanya orang sama gitu, katanya ada pun kita ulangi lagi atau Kenapa dengan apa? anaknya kembar, saya kan anaknya kembar, Iya. terus satu lagi saya kan dulu belum pernah pemahaman nih, katanya berat, kok udah itu katanya, itu dia mau belajar bagaimana sekarang bukan berapa atau bagaimana? Masya Allah. Tapi ini ada 2 pertanyaan dari Abu Iwan sama beliau ini. Jadi yang pertama, jadi disunnahkan yang paling afdal itu jantan. Tadi alasan tadi, mazhab Syafi'i tidak bolehkan dengan betina, harus jantan. Mazhab yang lain boleh tapi dengan syarat tadi. Kemudian yang berikutnya, kenapa jantan? Jantan itu lebih renyah rasanya daripada yang betina. Kalau antum tahu, tanya pakarnya kambing gitu, manakah yang lebih enak dagingnya? Jantan betina, tanya Abu Iwan, mana yang enak? Jantan kan? Jantan lebih enak, karena dia banyak bergerak.
Kemudian kalau yang betina disembelih, maka kita akan mengurangi populasi kambing. Kenapa? Karena betina kan beranak. Kalau terus yang disembelih betinanya, siapa yang beranak nantinya? Maka disunahkan jantan. Jantan itu harus yang tangguh. Biar dia itu puluhan betina, satu jantan, masuk itu bagus sekali. Maka yang jantan itu disembelih. Kemudian juga tadi yang harus sehat dan kuat. Jadi disunahkan jantan. Kecuali memang jantan sudah tidak ada, baru betina. Tapi insya Allah tidak akan perempuan. Mengenai tadi bahwasanya dulu akikahnya kembar, ya, namanya kembar. Kemudian satu. Di sini disunahkan dalam hadisnya itu Nabi bersabda, "An mauludin." Ya. Kalau satu anak laki-laki itu dua kambing. Kalau satu anak perempuan, satu kambing. Nah, kalau dua anak perempuan, maka dua kambing. Berarti antum harus nanti sembelih lagi satu lagi. Kapanpun siapnya. Anaknya sekarang anak berapa sekarang? 3 tahun. Masya Allah. Ya itu karena pemahaman kita yang salah, yang dahulu salah, Allah maafkan. Allah maafkan. Tapi kalau antum mau bersalah lagi apa? Itu sunnah. Dulu kewajibannya pas awal-awal saja. Makanya di kelipatan itu. Kalau memang tidak mampu, kapan saja. Nanti antum datang lagi pada malam apa ada kajian kita ini? Malam Selasa ya, bawa kambing sembelih nanti. Fadhal. Melanjutkan masalah kita. Fadhal. Jadi ketika di kampung itu ada mereka cuma dia memakai sapi. Dan yang menyembelih itu juga dengan tanda kutip orang yang ditokohkan yang dipanggil Ustaz, padahal beliau nggak paham. Bagaimana dengan undangannya tadi Ustaz? Masya Allah. Menghadiri undangan akikah Dengan kondisi seperti itu. dengan mana yang diakikah itu bukan kambing. Kita adzan dulu. Betul. Kita adzan dulu, betul. Adzan dulu.
Alhamdulillah. Amma ba'd. Tadi pertanyaannya dari Abu Ilham tadi mengenai menghadiri undangan yang mana kita tahu bahwasanya undangannya itu yang disembelih bukan hewan yang disunnahkan. Acaranya akikah yang harusnya kambing tetapi yang disembelih sapi atau onta misalnya. Ini ada hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, jadi ibadah yang ketika Nabi jelaskan dengan jenisnya, dengan jumlahnya, kemudian ketika tidak dilaksanakan dengan sesuai apa yang Nabi ajarkan, maka ibadahnya ditolak. Tadi mengenai ketika ada sembelihan yang seharusnya jumlahnya 2 kemudian 1, maka dia telah melaksanakan setengah dari sunnah Nabi SAW. Maka harus dianjurkan juga menyempurnakan sunnah Nabi SAW. Kalau ada kelapangan waktu dan juga rezeki, kalau tidak ada jangan dipaksakan. Nah ini bukan pemaksaan tapi berlebihan dalam melaksanakan sunnah Nabi SAW. Karena merasa dia mampu, yang seharusnya dengan kambing, karena mungkin dia orang besar, nggak cukup dengan kambing, harusnya dengan sapi. Akhirnya dia menyembelih dengan sapi. Nggak apa-apa kita antum tambahkan dengan yang lain, tapi syaratnya dulu harus untuk penuhi. Itu dengan kambing, kemudian baru antum boleh dengan yang lainnya, dengan ayam ataupun dengan sapi. Nah, mengenai menghadirinya, boleh nggak tidak? Hukum asal menghadiri undangan itu wajib hukum asal itu. Kenapa? Itu diantara hak muslim kepada muslim yang lainnya situn. Diantaranya apa? Idza da'aka fa'ajibhu. Ketika engkau diundang maka datanglah. Apalagi datang untuk makan dan minum. Wajib menghadirinya. Teman kita ngajak tentang makan, wajib nggak boleh nolak. Bahkan yang berpuasa pun, puasa sunnah maksudnya, disunahkan membatalkan puasanya. Kenapa? Itu hukumnya sunnah puasa itu, sedangkan menghadiri makan hukumnya apa? Wajib. Maka kita harus menghadiri yang wajib dan meninggalkan sunnah. Nah, akikah ini diantara hal yang wajib. Nah, kalau kita mengetahui tersebut, 2 hal yang harus kita perhatikan. Antara menghadirinya dan antum bisa sampaikan bahwa saya yang sunnah itu begini. Kalau antum tidak mampu menghadirinya, cukup menghadiri, kemudian setelah itu antum bisa karena menghadiri makan makanan yang yang disediakan. Tapi ingat, dakwah tetap harus sampaikan. Terima alhamdulillah, kalau tidak ya. Dan itulah kesalahan kita di masyarakat kita ini. Setiap ada acara pasti yang kita dahulukan tuh orang-orang dituakan. Orang yang dituakan, apalagi tua dan haji lagi. Sebelumnya nggak pernah jadi lebay, nggak pernah apa-apa, karena dia sudah tua. Haji langsung mau sholat, silakan Pak Haji jadi imam. Padahal dia nggak tahu apa-apa. Itu kesalahan masyarakat kita yang kurang paham. Apalagi dia masya Allah pakai peci dan berjenggot, luar biasa. Dan itu terjadi. Jadi antum berbanggalah dengan jenggot yang banyak itu. Karena orang akan menghormati antum. Itu sunnah yang memuliakan seorang hamba. Kalau kayak anak-anak nanti nggak pernah dipandang ini, sempat salah alamat dahulu. Tapi nggak perlu diceritakan. Nah itu kesalahan kita, masyarakat kita ini. Cenderung orang tuh sering terkesan dengan penampilan. Orang yang baru keluar beberapa hari pakai sorban 5 meter, wah salah ustaz, masya Allah. Jadi itu kesalahan masyarakat kita. Kitalah yang mungkin kurang mengajarkan kepada mereka. Ada orang yang masya Allah sering ke masjid, bagus kan? Tapi pemahaman masyarakat salah dengan kita. Wah ini ustaz langsung, syekh kabir. Jadi kita harus memberikan pemahaman kepada masyarakat kita biar mereka tidak salah dalam mengambil ilmu.
Tadi kan orang yang dituakan, atau ada orang yang masya Allah dia belajar, dia kiai, tapi salah dalam memahaminya. Maka tugas kita juga harus menjelaskan kepada masyarakat juga agar kita tidak salah dalam mengambil ilmu dari siapapun itu. Mungkin jawabannya itu dari Abu Ilham. Mungkin ada yang antum belum paham, belum mengerti atau belum terjawab pertanyaannya. Menjadi ganjalan di hati saya seperti itu. Iya. Bagaimana kira-kira cara kita itu akan menjadi hujah bagi orang-orang sana bahwa ritual itu betul. Nah, bahwa itu betul karena yang hadir itu juga yang nggak tahu ya anak-anak kita kan kondisi tahu kan di belakang rumah. Nah itu dipakai hujah orang sekitar bahwa ritual itu betul. Yang jadi ganjalan hati saya. Nah, jadi ini juga fenomena dalam kita bermasyarakat. Di saat kita yang sudah paham, diundang ke acara yang kita sendiri paham bahwasanya itu hal yang salah gitu, hal yang salah. Seperti tadi kita tahu bahwasannya itu hal yang salah atau ada kemungkarannya, dan kita dihadapkan dengan dengan kondisi masyarakat kita yang suka membicarakan kalau kita tidak hadir. Iya tidak? Ini kalau kita menghadiri salah, nggak hadir salah juga. Kenapa? Masyarakat akan mengecap kita macam-macam. Nah, istilah butuh yang namanya kearifan. Butuh kearifan. Seorang yang yang berilmu akan menimbang sebatas mana saja yang harus dihadiri dan sebatas mana yang dia tidak hadir. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ingin membangun Ka'bah yang sudah hancur, dahulu kan Ka'bah itu kan dibangun karena uangnya tidak cukup, akhirnya kafir Quraisy membangun setengah, enggak 2/3, sepertiganya dikasih benar gini Ka'bah, ini Ka'bah ya, nah, ini ada lagi namanya apa istilahnya, Hijr Ismail ya, ini bagian dari Ka'bah sebenarnya harusnya segi-4 begini panjang, tapi karena dana yang tidak mencukupi, akhirnya dibangun seperti itu. Nah, Aisyah radhiyallahu anha memberikan saran, ya Nabi Allah, kenapa kita tidak menghancurkan Ka'bah dan kita bangun di atas pondasi Nabi Ibrahim alaihissalam, seperti Nabi Ibrahim membangunnya. Apa kata Nabi? Aisyah, innahum hudatsa'un bil Islam, hudatsa'u ahdin bil Islam. Wahai Aisyah, wahai istriku, sesungguhnya mereka itu baru masuk Islam dan belum memahami Islam secara keseluruhan. Kalau seandainya aku menghancurkan Ka'bah dan bangunnya, bagus tidak? Membangun Ka'bah di atas pondasi Nabi kan, Nabi Ibrahim kan bagus, itu yang seharusnya. Tapi Nabi mengkhawatirkan apa? Di saat Nabi menghancurkan Ka'bah, mereka masyarakat mengatakan, undur ila Muhammad, dia menghancurkan Ka'bah katanya. Karena Ka'bah itu dimulaikan oleh orang kafir Quraisy juga memulaikan Ka'bah tersebut. Dan demi menghindari fitnah ini, beliau Nabi SAW tidak membangunnya dan membiarkan bangunannya seperti itu. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan, kalau seandainya kehadiran kita itu membuat fitnah yang lebih besar, maka nggak usah hadir, ya tidak. Tapi kalau hadir kita tidak ada fitnah, atau justru dengan menghadiri itu tambah fitnah misalnya, gimana tadi? Kan bisa ada menghadir atau tidak kan? Ya, kalau menghadirinya membawa fitnah besar, maka tidak perlu. Tapi kalau tidak menghadirinya membawa fitnah besar juga, lebih besar lagi ya. Maka malah mana besar mudarat fitnahnya, antara menghadiri atau tidak. Saya arti ya? Saya arti kan? Itu. Wallahu ta'ala. Jadi pertimbangannya fitnah atau tidak ada fitnah. Besar